Kericuhan mewarnai unjuk rasa di halaman kantor Bupati Mamasa Jumat siang. Informasinya kami rangkum dengan seorang penumpang kapal nekat melompat ke laut di perairan Majene, Sulawesi Barat dan seekor babi hutan besar memasuki rumah warga di Banyumas dalam kilas peristiwa. Kericuhan mewarnai unjuk rasa di halaman kantor Bupati Mamasa Jumat siang. Massa yang berasal dari berbagai organisasi terlibat saling dorong di depan polisi. Kericuhan terjadi saat massa hendak membakar ban bekas di halaman kantor bupati, namun dihalau aparat keamanan. 3 demonstran sempat diamankan oleh polisi. Suasana mulai kondusif saat Bupati Mamasa Haji Ramlan Badawi bersedia menemui massa. Demo ini mendesak Pemkab Mamasa agar segera menyalurkan dana tunjangan sertifikasi guru dan gaji aparat desa yang sejak beberapa bulan belum terbayarkan. Kejadian babi masuk rumahnya Pak Sukirto. Seekor babi hutan berukuran besar menggegerkan warga di desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Sumbang, Banyumas karena tiba-tiba masuk pemukiman. Babi hutan masuk ke rumah seorang warga usai menabrak pintu pagar rumah. Babi tersebut pun sempat terjebak di salah satu ruangan dan merusak sejumlah perabot. Warga panik karena hewan itu menyerang warga saat akan ditangkap. Warga sempat mendatangkan Babin Kamtibnas untuk melumpuhkan, tetapi babi kabur dengan menerobos pagar belakang rumah. Hingga Jumat pagi, hewan ini belum juga bisa ditangkap. Seorang penumpang nekat melompat ke laut saat kapal dari Samarinda menuju Parepare melintas di perairan Majene, Sulawesi Barat, Jumat pagi. Untunglah, ia dapat diselamatkan oleh nelayan sekitar. Saat dievakuasi, penumpang tersebut menolak kembali ke kapal dan meminta istri dan anaknya turun dari kapal ke perahu nelayan. Belum diketahui motif atau penyebab pria 47 tahun itu melompat ke laut. Kasusnya kini ditangani oleh Polres Majene. Tim Liputan, CNN Indonesia. Jumat siang, MDS dan SL tersangka pelaku penganiayaan David Ozora menjalani reka ulang di sebuah perumahan di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Adapun remaja perempuan berinisial AG diperankan pemeran pengganti. Sejumlah fakta terkuak dari 23 adegan yang diperagakan para pelaku. Di antaranya MDS melakukan selebrasi ala pesepak bola usai menendang kepala korban. Jumat siang, MDS, tersangka pelaku penganiayaan David Ozora dibawa dari rutan Mapolda Metro Jaya untuk menjalani reka ulang di kawasan Ulu Jami, Jakarta Selatan. Mulanya, rekonstruksi penganiayaan yang menimpa anak salah satu petinggi GP Ansor ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 2 siang. Tetapi reka ulang sempat ditunda karena hujan deras mengguyur lokasi kejadian di perumahan Green Permata. Dalam reka ulang, tersangka MDS dan SL memperagakan 23 adegan. Adapun remaja perempuan berinisial AG digantikan oleh pemeran pengganti. Reka ulang dimulai ketika MDS menjemput AG dan SL untuk menemui korban David. Saat di perjalanan, AG menelpon korban dan menanyakan keberadaan korban, serta meminta untuk bertemu dengan dalih mengembalikan kartu pelajar. Dari reka ulang pun terungkap MDS meminta ditemani SL untuk memukuli korban. MDS pun meminta SL merekam penganiayaan. Ketika MDS, SL, dan AG bertemu korban di lokasi, MDS sempat memeriksa kondisi perumahan untuk mengecek keberadaan CCTV. Di belakang jeep mewah inilah, MDS memerintahkan korban untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. Tetapi korban mengaku hanya mampu melakukan push-up sebanyak 20 kali. MDS lantas memerintahkan korban untuk mengambil sikap tobat. Korban yang mengaku tidak sanggup kembali diminta untuk push-up. Di saat bersamaan, seorang satpam perumahan melintas di lokasi. Pada satpam, MDS berdalih sedang bertamu di rumah temannya. Setelah satpam pergi, korban kembali diperintahkan untuk push-up. MDS lantas meminta SL merekam korban dengan ponsel. Reka ulang pun menguak posisi korban ketika ditendang oleh MDS. MDS bahkan mengambil ancang-ancang sebelum menendang dan menginjak bagian belakang kepala korban.
Tidak hanya sekali, MDS bahkan kembali menendang kepala korban. Dalam reka ulang ini diketahui MDS melakukan selebrasi ala pesepak bola setelah menendang kepala korban. Usai selebrasi, tersangka sempat memukul bagian belakang kepala korban dengan tangan kanan. SL dibantu seorang warga lantas menggotong korban yang sudah terkulai ke mobil. Tetapi MDS hanya berdiri dan tidak membantu. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyebut reka ulang digelar untuk mencocokkan alat bukti penyidik dengan keterangan saksi hingga tersangka. MDS dan SL saat ini ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya. Adapun AG sejak berstatus anak berkonflik dengan hukum ditahan di LPKS sejak Rabu 8 Maret. Tim Liputan CNN Indonesia.